tanggap darurat banjir kemarin, itu PMI melaksanakannya itu ada layanan pertolongan pertama, evakuasi, distribusi dan logistik. Ya, oke. Jadi dalam pertolongan korban banyak itu misalkan jika timbul pengungsian, terus jika ada dapur umum gitu, jadi PMI akan menyesuaikan layanan yang dibutuhkan. Ya. PMI punya pelayanan banyak tuh, ada Revel, ada PSP, tapi menyesuaikan pada saat kejadian bencana, PMI akan melaksanakannya sesuai dengan kebutuhan. Ya. Oke, jika saya kecilkan lagi, skupkan kecilnya lagi, dalam pertolongan korban banyak itu timnya salah satunya ada di sini. Ya, tim pertolongan pertama, tim perawatan yang ada di sini di collecting area. Ya. Terus ada juga ini tim triasenya ya. Ya, tim triase tempat pemilahan ini dipilah sesuai dengan kelompok-kelompoknya ini. Ya. Oke, itu sebagai gambaran umum aja mekanisme peran yang ada dalam PMI laksanakan jika ada operasi di lapangan. Contoh yang di mekanisme ini jika kejadiannya bencananya besar, contohnya seperti bencana Merapi kemarin, ya kita menerapkan ini. Banjir kemarin kita menerapkan ini, gitu ya. Oke, lanjut ya. Pertolongan korban banyak, tugas penolong yang tiba pertama kali ya. Jadi petugas pelaku pertolongan pertamanya, tugas orang yang datang di situ tempat kejadian adalah mendirikan posko atau tempat berkumpul. Berikutnya menilai keadaan, minta bantuan dan segera melakukan triase. Ini baik skupnya bencananya besar, bencana alam yang besar maupun hanya bencana kecelakaan misalkan, kecelakaan kereta, kecelakaan bis, modal transportasi yang jumlah penumpangnya banyak, ya, jadi korbannya banyak, itu harus mendirikan posko. Ya, jadi entah itu siapa saja yang datang pertama kali di situ, itu harus mendirikan posko untuk tempat berkumpulnya. Berkumpul siapa? Di sini adalah tempat berkumpul dari para tim yang melakukan pertolongan. Ya, jadi tim pertolongannya terkoordinasi di situ. Tidak nyebar gitu ya. Berikutnya menilai keadaan. Menilai keadaan itu seperti di materi yang pertama ya, nilai keadaan, kenali masalahnya dan bagaimana cara mengatasinya, segera minta bantuan dan segera melakukan triase, melakukan pemilahan. Oke, berikutnya melakukan posko akan melakukan penilaian area bencana. Pada saat di area bencana harus memulai dengan penilaian situasi. Ya. Sifat dan besarnya bencana yang terjadi. Berikutnya, ini sifat dan besarnya bencana ini apakah ada kemungkinan bencana susulan atau tidak misalkan. Kemungkinan-kemungkinan apa yang bisa terjadi. Ya, berikutnya potensi bahaya dan keselamatan, potensi bahaya yang bisa mengancam, jumlah korban, mengamankan dan mengisolasi area kejadian. Ya, jadi juga menentukan area kerjanya. Jadi kalau di situ misalkan kecelakaan ya harus dipasang polis line atau batasan gitu ya. Jadi orang yang tidak berkepentingan tidak boleh masuk ke situ. Prioritas awal dan sumber daya yang peralatan diperlukan. Jadi ini lihat skop bencananya apa. Misalkan itu kecelakaan kereta gitu ya. Banyak korban yang kecepit berarti butuh alat-alat ekstrikasi. Ya, alat-alat ekstrikasi itu alat-alat bantu yang digunakan untuk melakukan evakuasi, ya. Seperti tang hidrolis yang besar itu, yang membuka penjepit dan seterusnya. Penentuan pos komando, ya. Jadi ditentukan ini pos komandonya di mana, ya, karena disitulah fungsi pos komando ini yang akan mengkoordinir, ya, bantuan yang masuk, ya, jumlah ambulan yang masuk berapa, petugasnya berapa saja. Gitu ya. Dan staging area itu gampangnya itu lebih luas dari struktur pos komando. Jadi selain ada kalau staging area ya gambarannya itu staging area itu ada pos komando, terus ada pos logistik, ada pos gudangnya. Ini digunakan kalau bencananya skupnya besar. Ya, bencana skupnya besar, luas areanya tersebar di mana-mana, jadi harus ada staging area. Jadi di pos itulah yang nantinya akan mengkondisikan semua bantuan. Ya, contohnya kemarin yang dilakukan PMI di Kelurahan Bangatayu. Ya, di sana mendirikan staging area, ya, karena di sana ada
ada poskonya, ada pusat data ada di sana, terus ada tim distribusi logistik, gudang juga di sana, ya, jadi staging area di sana. Berikutnya, rute masuk dan keluar bagi tim. Ya, jadi jika itu suatu tempat kejadian harus juga diperhatikan rute masuk dan keluarnya. Jadi jangan sampai pintu masuk sama dengan pintu keluar, gitu ya. Nanti ambulan yang masuk, ambulan datang pertama dapat korban nggak bisa keluar karena ketutup sama ambulan yang kedua. Itu misalnya. Ya. Jadi ini hal yang perlu diperhatikan pada saat kita melakukan pendirian posko pertolongan korban banyak. Ya. Jadi lihat skupnya kejadiannya, kalau hanya cukup dengan posko komando, hanya didirikan posko komando. Tapi kalau itu bencananya besar, diperlukan adanya staging area. Ya, jadi terkoneksi antar semua layanan. Oke, sebelumnya saya akan menampilkan video. Kita laporkan di TKP, tugas sedang melakukan evakuasi terhadap korban laka. Sisi laka korbannya kita laporkan di TKP, tugas sedang melakukan evakuasi. Oke, tunggu sebentar. Ini kejadiannya di Purwakarta.